Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama Mang Nana tinggal di sini di tempat yang begitu wow ya, bagus ini gitu kan. dulu apa view-nya bagus ya, pegunungan. Ada nggak Mang misalkan mengalami kejadian atau Mang Nana sendiri kan sering ya naik ke Gunung Opat tempat nih yang di belakang kita ini Gunung Opat. Gunung-gunungnya apa, Mang Nana ini udah menjelajah, kayaknya hampir semua gunung-gunung di sini udah dijelajah gitu. Bertemu dengan sesuatu kah? Iya, dan Atau isinya- melihat sesuatu kah Mang? Coba Isinya ceritakan. udah pasti wow gitu. Iya, Bang. ya, memang sih suka lihat sesuatu gitu kalau lagi jalan atau ke gunung. Kadang-kadang kan kita gimana? Tanpa disengaja ya. Iya gitu, suka melihatnya. Semacam malam kemarin saya melihat satu cahaya yang dari sana itu dari cahaya. Iya, cahaya merah. Dia melesat ke atasnya nggak kenceng gitu, perlahan seperti orang jalan, cuman dia berbentuk kerucut gitu, macam kalau bahasa orang Sunda mah beraya atau apa itu namanya, timbulnya dari arah sana tuh kan dinamakan di sini apa, pasir jai. Pasir Jaya yang ini Iya, ini nih, Pulau ini pulau ini yang tengah itu. yang tengah itu. Oh, Ya mungkin kalau untuk tokoh masyarakat di sini itu bisa, pasir jai ini bisa dinamakan puncaknya Jatiluhur. Iya, karena kalau udah pernah di sini di apa, pakai keker atau gimana itu? Hah? teropong. Iya. Di sini sama di situ ya lebih tinggi ini. Iya, lebih tinggi ini. Nah, tapi ketika air Jatiluhur ini meluap, kan ini air Pernah. kalau pas penuhnya meluap ini kerendam. Iya, mungkin bisa setumit lah di sini tuh, atau mungkin bisa sebetis gitu. Tapi itu enggak. Padahal Tadinya. udah pernah dikeker di sini, Ini lebih tinggi. ini lebih tinggi. Nah, makanya pasir jaya ini bisa dikatakan puncaknya Jatiluhur karena dia nggak kerendam. Aneh ya. Gitu. Jadi seolah-olah seperti yang mengambang gitu. Nah, waktu malam kemarin saya melihat cahaya yang datangnya memang dari pasir jaya itu ke situ tuh, ke bambu ampel yang itu yang pertama, itu yang keduanya lagi. oh yang di Saya tengah, iya, di tengah saya itu. tuh yang sebelah sananya. Iya, iya. Saya sampai lari kan waktu malam kemarin, pasti saya memang lagi di sini, di situ tuh di depan tuh lagi itu pas angkat, saya lari mau ngejar Cahayanya. cahaya itu. Pas saya nyampe, saya itu udah nggak ada. Oh, Tepatnya berarti jatuhnya di pohon bambu itu. bambu ampel ya. Iya. Berarti cahayanya bisa dilihat oleh mata lahir ya. Oleh Siapapun mata lahir, gitu. iya. Bahkan di sini sering ada kejadian yang lebih menggemparkan lagi ya di sini. Nah, saya juga nggak ngelihat, cuman dengar cerita dari masyarakat sekitar, termasuk orang tua saya juga ada di sini, mertua saya. Datangnya dari gunung, Sana. ya Namanya gunung apa, Mas? Gunung Para. Gunung Oh, Parang. Iya, Iya, aku mau naik nggak jadi. ya Gunung Para. Oh, yang Gunung Parang. Nah, cahayanya itu merah juga, besar, sama lambat. Posisinya ini nggak tinggi, nggak tinggi dan tapi adanya di atas air. Mungkin kalau bukan sini kita berdiri aja kalau di sini, cuma posisinya ada di sana. Nah, terus tepat ke Gunung Empat yang tepatnya jatuhnya ke Gunung Tengah, di sebelah sana gitu. gunung yang ketiga ini tuh. Gunung yang ketiga. Nah, ini jatuhnya cahaya itu sering terjadi di sini satu kali yang tidak hanya bisa dilihat dengan mata batin, Mata lahir pun bisa sering kelihatan. terlihat. Wah, Makanya mantap saya ya. sangat pas saya tinggal di sini, menurut saya sangat benar-benar tertarik dengan tempat ini gitu. Jadi apa? Banyak terjadi Iya, hal mistik lah ya di, iya. di luar nalar gitu. Memang masih kental ya sebetulnya dengan- memang saya paling seneng untuk bahasa Sunda ngobrak-abruk gitu, ngabrak gitu kan dia gitu. Saya paling seneng tempat-tempat seperti ini, makanya saya memilih. Insya Allah ini tempat ini akan saya jadikan tempat tinggal lah. Udah capek gitu. Mudah-mudahan ya. Iya, hijrah dari satu tempat lain ke tempat lain, satu tempat lain ke tempat Jadi akan lain. menetap di sini, insya Allah. Insya Allah, insya Allah, Ya, insya Allah.
secara goibnya. Iya, nah waktu yang kejadian tahun 97 itu kan saya juga dengar dari masyarakat di sini. Saya nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama masyarakat di sini. Terus ada yang ngomong katanya itu merah delima. Iya, patung merah delima. Nah, dari keterangan itu saya penasaran. Gitu, saya penasaran sampai pada akhirnya saya berusaha untuk naik ke gunung Cari gunung cari Pak tempatnya. itu. Ya tepatnya seperti yang beredar kabar bahwa saya itu jatuhnya di gunung yang ketiga. Puncak. Ya di puncaknya saya naik ke puncaknya dan saya berusaha berupaya meditasi di sana. Bener atau enggaknya bahwa saya itu ada merah delima, ternyata itu bukan merah delima, jadi itu jin. Dan di gunung itu banyak aktivitas jin dan ada juga gerbang daripada kerajaan jin yang di gunung 4 itu. Di situ yang di gunung 3 tepatnya itu ya semacam pasar, banyak aktivitas jin yang beraktivitas. Itu ada perkantoran atau apa. Jadi si jin itu mau apa namanya? Pindah. Mau berpindah tempat atau gimana? Enggak, maksudnya bukan berpindah tempat. Jadi ya, cakupan wilayahnya juga Gunung Parang itu. Jadi entah satu hal yang kebetulan atau gimana itu Sampai prosesnya kelihatan sampai gitu. kelihatan gitu. Padahal kan kalau menurut keterangan jin itu secepat kilat. Iya, iya. Kalau jin itu makanya dia bisa dikatakan sesuatu makhluk yang goib karena kecepatannya. Ya, karena kecepatannya karena dia terbuat dari cahaya. Cahaya. Gitu. Nah semacam begini ya, mungkin bisa dicontohkan seperti ini. Ini bisa dikatakan satu peluru. Nah peluru ini kita masukkan ke senapan. Udah jelas kan ada peluru ini. Ada. Ya. Terus pas kita Tembak. tarik pelatuknya itu kelihatan nggak? Enggak. Nah mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya tapi kenapa pas waktu kejadian yang cahaya itu kok bisa lambat seperti itu? Gitu. Sampai kelihatan Sampai sama mata kelihatan lahir. sama mata lahir. Mungkin jinnya lagi pengen santai gitu. Nggak mau buru-buru gitu. Walas gini ya. Gitu. Lagi pengen jalan santai aja gitu. Nah, gitu. Mantap ya. Sampai akhirnya saya ya penasaran ternyata bukan, tidak ada batu merah delima. Oh, berarti emang di daerah Gunung Pati ini berarti banyak aktivitas. Iya banyak aktivitas. Apa semacam pasar itu apa emang kayak kota gitu? Ya semacam kurang lebihnya seperti itu. Di situ ada perkantoran ya. Mungkin kalau bahasa manusia mah semacam kantor-kantor itu banyak aktivitas gitu. Wow, mantap tuh. Mau
Jatiluhur. Iya. Gitu, cerita-cerita tentang Jatiluhur kan mungkin kalau untuk masyarakat yang berada di wilayah Jatiluhur kan mungkin sudah pada tahu siapa yang ada di Jatiluhur ini. Ternyata banyak ya sejarah-sejarah Banyak yang ya. mungkin orang di sana pun belum tentu tahu ya. Belum Belum tentu tentu tahu untuk mengenai cerita legenda Gunung Empat ini ternyata ada sangkut pautnya dengan cerita Sangkuriang. Sangkuriang. Itu Iya. dua pikulan gitu. Dua pikulan tanah Pikulan. Itu sisa ngebendung Iya. Citarum. Iya, Kalau karena Citarum hal jadi itu. Gunung Empat. Ya hal itu udah Citarum udah ke Bendung dan akhirnya ya ada yang kan udah kebingungan minta syarat apa lagi nih supaya Iya. Sangkuriang nggak mampu Gagal ya. kita bikin perahu kan akhirnya tuh dan seperti sana ceritanya. Iya, berarti yang empat yang umumnya makan itu kebanyakan yang orang Iya. umum tahu itu ya itu yang bikin perahu itu jadi Gunung Tangkuban Perahu. Iya karena perahunya Ternyata ini prosesnya ada di sini, sebelum Gunung Tangkuban Perahu ini iya kisahnya. sebetulnya memang berasal dari sebelah sini karena ada bukti-bukti peninggalannya yang Yang bukan diperkuat hanya lah ya. yang diperkuat yang bukan hanya sekedar cerita. Iya, bukan hanya sekedar omongan Iya. atau cerita tapi emang ada diperkuat oleh tadi ya Bang. Ya, bukti ada bukti gunung batu peti, batu meja memang batunya mungkin agak besar cuman bentuknya seperti meja gitu. Batu peti yang memang batu besar seperti peti aja dalam ukuran mungkin panjang mungkin bisa ratusan meter dan lebar mungkin bisa puluhan meter dan mungkin untuk ketinggiannya karena waktu sana kan pernah melihat di sana ya saya pernah juga Iya. bikin gitu Iya, kemarin. ya yang timbul di permukaan tanahnya aja itu hampir 5 meter tinggi ya mungkin untuk Ke bawah. ke bawahnya entah itu karena nggak mungkin kalau untuk ukuran peti panjangnya ratusan meter nggak mungkin kan kalau tinggi cuma 5 meter Iya, gitu kita secara logika aja Logikanya lah mungkin gitu ya. tingginya juga di bawahnya. bisa puluhan meter. Nah, itu teh maksudnya batu peti itu teh dulunya apa tuh, Bang? Ya mungkin kalau saya dengar cerita dari sepuh-sepuh atau tokoh-tokoh masyarakat itu adalah apa isinya. Maksudnya teh si batu peti itu pada saat zamannya Sangkuriang itu misalkan apakah Memang sebuah peti. Ya itu peti itu isinya apa? Semacam peralatan untuk mahar. tadinya Iya, mahar seperti untuk melamar Dayang Sumbi. berarti semacam bentuk- dipersiapkan lah Ya, dimasukin ke sebuah peti. Iya persiapan semacam apa-apanya udah disiapkan di dalam peti itu. Pembawaan lah Ya, kalau cara secara ininya. pembawaan. Gitu Ya ya. karena sampai nggak terjadi lah itu ya akhirnya ya peti itu juga ditutup jadi batu. Itu ya mungkin itu menurut cerita yang Ceritanya. ceritanya. Ceritanya Ya kayak mungkin ya karena kan macam Sangkuriang dan sebelum permintaannya minta perahu karena ini sebenarnya kan bentuknya kan menjadi lapangan yang sangat luas kan Iya. gitu dan dia minta perahu untuk berlayar. Nah mungkin ya buktinya kan sekarang ada perahu-perahu yang berada di sini. Ya mungkin kalau seandainya kejadian Sangkuriang nikah ibunya alam ya mungkin tradisi itu akan berlanjut sampai sekarang. Untungnya tidak ya, terjadi, tidak kada terjadi bisa. gitu. Gerimis nih kayaknya nih. Berarti Iya. banyak ya apa namanya selain yang seperti umumnya kita ketahui di dalam misalkan kayak ada ceritanya, ada sinetron atau filmnya. Legenda Sangkuriang itu dan salah satunya di sini juga Karena terus ada ini batu diperkuat peti dengan tadi. adanya peninggalan-peninggalannya Ya, batu yang peti. bukan hanya sekedar cerita ya macam centongnya kan cerita Sangkuriang itu kan bahwa Sangkuriang itu dipukul oleh Dayang Sumbi kepalanya karena telah membunuh si Tumang karena si Tumang itu adalah ayah kandungnya. Iya, iya. Iya karena waktu itu kan Sangkuriang berburu dia berburu karena tidak mendapat buruan akhirnya Anjing yang suka iya si diikutin ya. Tumang itulah yang dipanah oleh Sangkuriang. Tapi Sangkuriang tahu itu ya? Kalau itu ayahnya? Tidak, Oh, nggak tahu. nggak tahu. Nah setelah itu dagingnya atau hatinya dikasihkan ke ibunya
jelas. Biar lebih jelas. menjelajah sih bagus sih. Nanti kayaknya kapan-kapan Season berikutnya. kayaknya kapan-kapan kita coba ya, kita coba jalan-jalan ke sana nanti, insya Allah ya, masih ada waktunya gitu. Amin, amin. Gitu. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Sebenarnya sih ya, kalau misalkan pertanyaannya sebenarnya banyak ya, banyak, apalagi masalah bisa dibilang dunia goib gitu. Karena saya sendiri juga penasarannya karena apa ya, karena itu saya yang dulunya istilahnya nggak bisa apa-apa dari orang tua, terus tiba-tiba nyeburlah ke dunia ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian semuanya yang udah selalu nonton video-video gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua, kalian bisa terhibur dengan adanya video-video gue, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, terus di share ke teman-teman kalian biar gue makin semangat lagi bikin videonya. Oke.